Selamat datang di seri pembelajaran mendalam. Kali ini kita akan mendiskusikan mengenai contoh perangkat pembelajaran mendalam dalam mata pelajaran matematika. Sebelumnya kita review kembali sedikit mengenai PM, apa itu dan bagaimana mewujudkannya di dalam kelas. PM sendiri bukanlah kurikulum, tetapi pendekatan pembelajaran yang menekankan pada pembelajaran berkesadaran, bermakna, mengembirakan melalui olah pikir, hati, rasa, raga secara holistik dan integratif. Alur kerja PM melalui ketiga prinsip pembelajarannya yaitu bermakna, berkesadaran, menggembirakan. Melalui ketiga prinsip tersebut, peserta didik didorong untuk melakukan olah pikir, hati, rasa, raga, dan melalui keempat olah tadi, peserta didik memiliki pengalaman untuk memahami, mengaplikasi, merefleksi, sehingga peserta didik dapat mengembangkan 8 dimensi dari profil lulusan. Pembelajaran berkesadaran itu sendiri memiliki arti sebagai pembelajaran yang mendorong peserta didik memiliki kesadaran untuk menjadi pembelajar yang aktif dan mampu meregulasi diri. Pembelajaran ini dalam mata pelajaran matematika dapat diwujudkan dengan 6 aktivitas. Yang pertama adalah perumusan tujuan pembelajaran yang mendalam, konflik kognitif dan pengaitan dengan materi prasyarat. Ketiga, pengetahuan bermakna melalui pengaitan dengan konteks kehidupan nyata, pengetahuan bermakna melalui aktivitas enaktif, ikonik, dan simbolik, penemuan konsep supaya pengetahuannya menjadi bermakna melalui abstraksi, generalisasi, dan yang terakhir, pembelajaran berkesadaran melalui strategi metakognitif. Mengenai cara yang lebih detail dapat dibaca pada modul pembelajaran mendalam dalam mata pelajaran matematika. Berikutnya, prinsip pembelajaran yang kedua yaitu bermakna diartikan sebagai pembelajaran yang membantu peserta didik mampu menerapkan pengetahuannya dalam konteks kehidupan nyata. Bermakna dapat diwujudkan melalui pembelajaran pemecahan masalah, disingkat PPM, Project Based Learning, PJBL, dan pembelajaran dengan pendekatan blended atau bauran yang mengintegrasikan masalah atau proyek. Prinsip yang ketiga, menyenangkan, diartikan sebagai pembelajaran yang mendorong peserta didik aktif dalam kelas, memotivasi sehingga menciptakan suasana belajar yang positif. Pembelajaran menyenangkan dapat diwujudkan melalui learning by doing, penggunaan media pembelajaran, penggunaan permainan dalam belajar, pembelajaran untuk pengembangan sikap positif atau olah hati. Berikut contoh modul ajar dengan pendekatan PM pada materi barisan aritmatika di kelas 11. Kalau kita ingin mengembangkan perangkat pembelajaran mendalam, tujuan pembelajarannya haruslah mendalam. Ada beberapa indikator agar tujuan pembelajarannya mendalam. Yang pertama, tujuan harus memuat kata kerja yang menyatakan kompetensi yang ingin dicapai. Kedua, tujuan memuat kata kerja yang dapat diukur. Contoh, kata kerja menemukan dapat diukur, sedangkan kata kerja menganalisis sulit diukur. Kata kerja yang terukur dapat dilihat pada kata kerja taksonomi Bloom. Setidaknya ada satu dari tujuan tersebut memuat capaian pembelajaran dan kata kerja HOTS atau keterampilan berpikir tingkat tinggi. HOTS pada taksonomi Bloom ada pada level C4, C5, atau C6. Keempat, tujuan memuat cara atau kondisi untuk mencapai kompetensi tersebut. Mari kita pelajari tujuan pembelajaran yang pertama ini. Peserta didik mampu menemukan. Kata kerja menemukan adalah kata kerja operasional taksonomi Bloom. Ini dia menemukan pada level C4 menganalisis. Berarti tujuan pembelajaran yang pertama ini dimaksudkan untuk mendorong peserta didik mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi karena levelnya ada di C4. Peserta didik mampu menemukan definisi barisan, caranya melalui contoh-contoh barisan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, tujuan pembelajaran ini memenuhi indikator sebagai tujuan pembelajaran yang mendalam. Tujuan yang kedua, peserta didik mampu menemukan definisi barisan aritmatika
melalui contoh dan bukan contoh barisan aritmatika. Ketiga, peserta didik mampu memberikan contoh barisan dan bukan barisan aritmatika menggunakan definisi yang telah ditemukan sebelumnya. Keempat, peserta didik mampu menemukan rumus umum barisan aritmatika melalui pola dari contoh suku-suku barisan aritmatika. Kelima, peserta didik mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan aritmatika menggunakan rumus umum barisan aritmatika yang telah ditemukan sebelumnya. Kali ini kita akan mempelajari langkah-langkah pembelajaran deep learning atau dengan pendekatan pembelajaran mendalam yang diawali dengan kegiatan pendahuluan. Seperti biasa, guru mengucapkan salam dengan ramah, mengecek kehadiran, dan meminta ketua kelas memimpin doa. Murid lainnya mengikuti doa dengan hikmat. Aktivitas-aktivitas berikut ini dimaksudkan untuk menciptakan mindful learning. Pertama, guru menyampaikan bahwa dalam kehidupan sehari-hari bisa dijumpai bilangan yang memiliki pola. Sebagai contoh, nomor rumah di kompleks. Guru menayangkan PPT dan meminta peserta didik untuk menentukan nomor rumah ke-10 yang sebelah kiri jalan dan nomor rumah ke-12 sebelah kanan jalan. Berikut PPT-nya. Guru menyampaikan bahwa barisan bilangan bisa dijumpai dalam kehidupan sehari-hari seperti nomor rumah di suatu perumahan. Di sebelah kiri jalan, rumah ke-1, nomor rumahnya 1, rumah kedua, nomor rumahnya 3, nomor rumah sebelah kiri jalan, 1, 3, 5, 7, 9, itu membentuk pola bilangan atau barisan. Begitu pula yang di sebelah kanan jalan, nomor rumahnya 2, 4, 6, 8, 10 juga membentuk barisan. Salah satu contoh masalah yang berkaitan dengan barisan adalah menentukan berapa nomor rumah ke-10 yang sebelah kiri jalan dan berapa nomor rumah ke-14 di sebelah kanan jalan. Kemudian peserta didik diberikan waktu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Setelah 3-4 menit, peserta didik diminta menjawab pertanyaan tersebut dan menjelaskan bagaimana cara memperolehnya di depan kelas. Lalu guru menyampaikan kepada peserta didik nomor rumah ke-10 dan ke-12 tersebut bisa ditentukan dengan mudah. Akan tetapi bagaimana bila diminta nomor rumah ke-37 atau 43? Kita perlu cara yang lebih mudah dan menyenangkan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Cara tersebut akan kita pelajari pada hari ini. Pertanyaan tersebut menciptakan kesenjangan antara pengetahuan saat ini dengan masalah yang dihadapi. Kesenjangan ini yang disebut dengan konflik kognitif. Kemudian salah satu peserta didik membacakan tujuan pembelajaran yang ditayangkan di PPT agar peserta didik memahami materi yang akan dipelajari dan mengapa materi tersebut penting. Untuk menciptakan pembelajaran berkesadaran juga, nanti kita akan lihat di modul bagaimana menciptakan pembelajaran berkesadaran. Guru minta peserta didik menjawab pertanyaan pada PPT mengenai perkalian sebagai penjumlahan berulang. Berikut PPT-nya. Siswa diminta menjawab 5 kali 4 sama dengan berapa? Tentunya siswa akan menjawab 20. Lalu guru bertanya, mengapa 5 kali 4 sama dengan 20? Ingat perkalian sebagai penjumlahan berulang. Salah satu peserta didik dapat maju ke depan dan menuliskan jawabannya serta menjelaskan. Begitu pula pertanyaan berikut 3 tambah 3 sebanyak 8 kali. Peserta didik nantinya diharapkan menjawab 8 kali 3 sama dengan 24. Pengetahuan perkalian sebagai penjumlahan berulang ini nantinya berguna saat peserta didik menemukan rumus umum dari barisan aritmatika. Kita kembali ke modul ajarnya. Nah, di sini kita review kembali bahwa pembelajaran berkesadaran tersebut dapat kita ciptakan dengan pertama tadi konflik kognitif, mengaitkan dengan materi prasyarat. Pada materi rumus umum barisan aritmatika, materi prasyaratnya adalah perkalian sebagai penjumlahan berulang, kemudian pengetahuan bermakna melalui pengaitan dengan konteks kehidupan nyata. Aktivitas berikut dimaksudkan untuk menciptakan joyful learning, dapat dilakukan dengan mengembangkan sikap positif atau olah hati 4.4.
Dapat dilakukan dengan meminta peserta didik menyanyi salah satu lagu daerah atau nasional, kemudian salah satu peserta didik menyampaikan pesan moral dari lagu tersebut yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana menerapkannya. Kemudian guru mengingatkan kepada peserta didik untuk menerapkan sikap positif tertentu. Sikap positif yang dipilih oleh guru disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik di kelasnya masing-masing. Kemudian salah satu peserta didik menjelaskan mengapa sikap tersebut penting dalam kelas dan di kehidupan sehari-hari, serta bagaimana mempraktekannya di dalam kelas. Bagaimana caranya agar peserta didik dapat mengembangkan sikap positif tersebut? Sudah kami uraikan pada halaman 81 modul pembelajaran mendalam dalam mata pelajaran matematika. Beberapa petunjuknya adalah, pertama, guru seharusnya memilih satu atau dua sikap positif yang dibiasakan terus-menerus dan tetap dalam beberapa pertemuan. Kedua, nanti detailnya bisa dibaca mulai halaman 81. Kedua, peserta didik perlu memiliki pemahaman yang jelas mengenai sikap positif yang akan dipraktekannya dalam beberapa kali pertemuan tersebut. Guru dan peserta didik dapat mendemonstrasikan sikap tersebut di dalam kelas. Ketiga, peserta didik perlu memahami apa manfaat sikap positif tersebut dalam kehidupan di dalam dan di luar kelas saat ini dan masa mendatang. Keempat, sikap yang akan dikembangkan tersebut harusnya ditulis dalam perangkat pembelajaran seperti RPP atau lembar kerja peserta didik. Kelima, guru menilai sikap setiap peserta didik saat pembelajaran di kelas atau tepat setelah pembelajaran selesai. Bila beberapa hari setelahnya, maka penilaian sikapnya menjadi kurang akurat. Berikutnya, kita masuk ke kegiatan inti. Salah satu peserta didik membacakan masalah alat pengatur instrumen lalu lintas yang ada pada LKPD berkaitan dengan barisan aritmatika. Ini adalah tahap 1 pembelajaran pemecahan masalah atau pembelajaran berbasis masalah PBM. Kemudian peserta didik sesuai kelompoknya masing-masing. Setiap ketua kelompoknya mengambil 2 LKPD dari guru. Isi dari LKPD akan kita bahas setelah modul ajar ini. Kemudian, guru menyampaikan tahap belajar beserta lama waktu di setiap tahap tersebut. Guru mendorong peserta didik untuk aktif menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan dalam lembar kerja di kelompoknya masing-masing, tahap 2 PBM. Aktivitas berikut kembali dimaksudkan untuk menciptakan meaningful learning, di mana kalau kita lihat, pembelajaran bermakna itu dapat dilakukan melalui penerapan pembelajaran pemecahan masalah, pembelajaran yang menjadikan masalah matematika sebagai fokus utama dalam aktivitas belajar peserta didik. Peserta didik menyelesaikan pertanyaan atau masalah dalam lembar kerja di kelompoknya masing-masing. Guru membimbing peserta didik dengan mengajukan pertanyaan tahap 3 PBM. Kemudian kelompok peserta didik mengirimkan screenshot jawabannya ke WA grup kelas. Mengapa ini penting? Agar kelompok peserta didik dapat menjelaskan mengapa dan bagaimana mereka memperoleh penyelesaian tertentu di depan kelas untuk teman-temannya, sehingga bisa terjadi diskusi yang mendorong peserta didik memiliki pemahaman atau pembelajaran berkesadaran. Salah satu kelompok maju di depan kelas untuk menjelaskan jawabannya. Semua anggota kelompok tersebut maju ke depan untuk mempresentasikan dan menjawab pertanyaannya. Tujuannya adalah mengembangkan sikap percaya diri dari peserta didik tahap 4 PBM. Berikutnya berkaitan dengan mindful learning. Guru memfasilitasi bila ada kelompok yang memiliki jawaban atau cara berbeda. Pada lembar kerja ada beberapa pertanyaan atau masalah yang mendorong peserta didik memiliki lebih dari satu jawaban, sehingga fasilitasi ini sangat diperlukan. Ini dalam rangka menciptakan mindful learning. Atau kita lanjutkan dulu, baru kita akan lihat apa kaitannya dengan mindful learning. Jawaban atau cara berbeda tersebut ditayangkan melalui proyektor. Peserta didik mengevaluasi kedua jawaban yang berbeda tersebut. Guru
dapat mengajukan pertanyaan metakognitif. Pertanyaan dengan kata tanya mengapa atau bagaimana. Nak, dari mana kamu bisa memperoleh jawaban tersebut? Bagaimana kita tahu bahwa jawaban itu benar? Itu merupakan bentuk-bentuk dari pertanyaan metakognitif. Tujuannya agar peserta didik memiliki pemahaman yang bermakna, kemudian kelompok lainnya bergiliran untuk menjelaskan jawaban dari pertanyaan atau masalah selanjutnya. Usahakan setiap kelompok memiliki kesempatan untuk mempresentasikan penyelesaiannya di depan kelas. Misalkan kelompok satu mempresentasikan nomor satu saja, nomor dua oleh kelompok yang lain, dan diusahakan setiap kelompok maju untuk menjelaskan atau mempresentasikan penyelesaiannya di depan kelas. Kita lihat pada modul, mengapa aktivitas tersebut berkaitan dengan pembelajaran berkesadaran pada 2.6, pembelajaran berkesadaran dapat diciptakan melalui strategi metakognitif. Nanti bila ingin mempelajari lebih banyak lagi mengenai strategi metakognitif, dapat dilihat pada modul atau buku pembelajaran mendalam dalam mata pelajaran matematika di halaman 47. Kita lanjut. Kemudian setelah salah satu kelompok presentasi, semua peserta didik mengucapkan terima kasih, kemudian memberikan apresiasi dengan bertepuk tangan. Aktivitas berikutnya dimaksudkan untuk joyful learning. Dalam hal ini berkaitan dengan penggunaan permainan dalam belajar, yaitu peserta didik secara berkelompok menyelesaikan permainan di Zep Quiz. QR code-nya ada pada lembar kerja peserta didik. Kelompok yang menjadi pemenang diapresiasi sambil mengingatkan agar semua peserta didik tetap rajin dan tekun belajar. Kegiatan penutup. Peserta didik bersama guru menyimpulkan materi yang sudah dipelajari tentang barisan aritmetika. Kesimpulan tersebut diketik di PPT oleh guru. Kemudian semua peserta didik menuliskan kesimpulan tersebut di bukunya masing-masing dengan mencantumkan tanggal hari ini. Tujuannya agar peserta didik memiliki catatan setiap kali belajar matematika, dan catatan tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak orang tua untuk memonitor hari ini anaknya belajar mengenai apa, dan setidaknya anak-anak memiliki catatan berkaitan dengan kesimpulan belajar hari ini. Kemudian peserta didik menyelesaikan kuis individual menggunakan Google Form. Tujuannya agar guru dapat memonitor sampai sejauh mana secara individual peserta didiknya telah belajar. Peserta didik dan guru merefleksi pembelajaran secara bersama-sama. Guru menyampaikan materi pertemuan yang akan datang tentang barisan geometri. Guru mengakhiri kegiatan belajar dengan memberikan pesan kepada peserta didik untuk belajar dan berdoa, serta mengucapkan salam. Ketiga prinsip pembelajaran mendalam pun harus tercermin dalam lembar kerja peserta didik, di mana lembar kerja tersebut memuat tujuan pembelajaran, dan ada beberapa kegiatan dalam LKPD ini. Yang pertama adalah kegiatan apil. Menyala lampu pada apil, alat pemberi isyarat lalu lintas membentuk pola tertentu. Ayo kita selidiki polanya pada salah satu apil di Jalan Tinggang, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, melalui video di QR code berikut. Ini videonya, saya akan percepat saja. Kemudian peserta didik secara berkelompok menuliskan jawaban lampu merah menyala selama berapa detik, begitu pula dengan lampu hijau dan lampu kuning. Bila lampu merah menyala ke 1 pada detik ke-0, tuliskan detik keberapa lampu merah menyala ke-2, 3, 4, dan 10. Kemudian tuliskan aturan pola bilangan tersebut untuk suku ke N pada tabel di bawah ini. Aktivitas ini mendorong peserta didik untuk menuliskan definisi dari barisan di bawah ini. Tujuannya adalah menciptakan pembelajaran berkesadaran. Tadi kita sudah bahas di awal, salah satunya adalah pengetahuan bermakna melalui proses penemuan.
Aktivitas ini juga dimaksudkan untuk memenuhi tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu menemukan definisi barisan melalui contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ini berarti sudah. Jadi kalau guru memiliki 5 tujuan pembelajaran, maka setidaknya ada 5 alat ukur untuk mengukur ketercapaian dari tujuan pembelajaran tersebut. Keterukurannya dapat tertuang dalam aktivitas belajar, misalkan mengajukan pertanyaan kepada peserta didik, atau dalam lembar kerja, atau melalui kuis, atau melalui tes tertentu. Ada banyak cara untuk mengukur ketercapaian dari tujuan pembelajaran ini, tapi pada aktivitas belajar di lembar kerja ini, tujuan pertama tertuang dalam LKPD di mana peserta didik menuliskan definisi barisan yang mereka temukan berdasarkan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Mengaitkan materi dengan konteks kehidupan nyata merupakan salah satu cara dalam menciptakan pembelajaran berkesadaran. Berikutnya, kegiatan 2 barisan aritmetika. Ada barisan yang memiliki sifat khusus, yaitu barisan aritmatika. Sebelumnya pelajari beda atau selisih antar suku yang berurutan dari barisan berikut. Beda suku kedua dan satu, B1 dan seterusnya. Kemudian peserta didik diajak untuk menemukan sifat khusus dari barisan aritmatika dengan menjawab pertanyaan berikut. Di sini ada contoh barisan aritmatika. Peserta didik diminta untuk menuliskan selisih antar sukunya. Di sebelah kanannya bukan barisan aritmatika. Nanti ada pertanyaan. Apakah beda antar sukunya selalu sama pada barisan aritmatika? Tentunya siswa akan menjawab ya. Sedangkan di bukan barisan aritmatika, beda antar sukunya tidak selalu sama. Berdasarkan beda antar sukunya, tuliskan definisi dari barisan aritmatika. Sekali lagi, di sini peserta didik membentuk pengetahuan bermakna melalui proses yang disebut dengan abstraksi. Penemuan melalui abstraksi dimaksudkan untuk menciptakan pembelajaran berkesadaran. Sekaligus, aktivitas ini dimaksudkan untuk mengukur ketercapaian dari tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu menemukan definisi barisan aritmatika melalui contoh dan bukan contoh barisan tersebut. Kita lanjut ke kegiatan 3. Peserta didik diminta memberikan contoh dari barisan aritmatika sekaligus contoh dari bukan barisan aritmatika. Pertanyaan tersebut dimaksudkan untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran yang ketiga. Berikutnya, rumus umum barisan aritmatika. Misalkan barisan aritmatika dengan U1, 1, dan seterusnya. Kemudian kita akan menentukan suku kedua, 3, dan 4 dari barisan aritmatika di atas menggunakan U1 sama dengan 1 dan B sama dengan 4. Mereka sudah tahu selisih antar sukunya. Kemudian suku ke-1, 1. Suku keduanya 5. 5 itu 1 tambah 4. 4 ini adalah bedanya. Kemudian suku ketiga 1 ditambah 4 ditambah 4. Disinilah konsep perkalian sebagai penjumlahan berulang diperlukan untuk menemukan rumus umum dari barisan aritmatika. Kemudian suku ke-10 nanti peserta didik akan menjawab 9 kali 4. Pada akhirnya, peserta didik diajak untuk menemukan rumus umum dari barisan aritmatika melalui aktivitas berikut. Proses yang digunakan dalam penemuan ini disebut dengan generalisasi dan sekali lagi dimaksudkan untuk menciptakan pembelajaran berkesadaran.
Aktivitas ini sekaligus untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran yang keempat, menemukan rumus umum barisan aritmatika melalui pola dari contoh suku-suku barisan tersebut. Kegiatan berikutnya adalah kegiatan 3 Ayo Bermain, di mana peserta didik bermain Zep Quiz. Tujuannya adalah menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Sekaligus dalam Zep Quiz ini, peserta didik menyelesaikan masalah dalam konteks kehidupan nyata. Jadi aktivitas 3 ini dimaksudkan untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran yang kelima, menyelesaikan masalah kontekstual dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, dan adanya masalah dalam konteks kehidupan sehari-hari mendorong peserta didik untuk mengalami pembelajaran bermakna atau meaningful learning. Selain itu, peserta didik juga, kalau kita lihat kembali ke modulnya, modul ajarnya ini, peserta didik juga secara individual menyelesaikan suatu kuis. Kuis individual di sini dimaksudkan untuk pembelajaran berkesadaran karena menggunakan masalah dalam konteks kehidupan nyata. Kuis ini secara individual, sedangkan Zep Quiz tadi, permainan tadi, secara berkelompok. Jadi dalam lembar kerja ini tergambar juga ketiga prinsip dari pembelajaran mendalam. Demikian salah satu contoh perangkat pembelajaran yang menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam di mana pada modul ajar maupun lembar kerjanya ataupun kuis yang digunakannya itu mencerminkan ketiga prinsip pembelajarannya, yaitu mindful learning, meaningful learning, dan joyful learning. Semoga contoh ini bermanfaat bagi guru-guru dalam mengembangkan perangkat dengan pendekatan PM. Terima kasih dan selamat belajar.